without you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. One more time, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't need anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one
I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tak mau yang lain, tak ingin yang lain, hanya bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada Pak Aruna. Silakan Pak. Baik, Shalom Bapak Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Oke, Bapak Ibu, selamat sore. Saya percaya hari ini kita boleh belajar lagi. Saya mengerti di tempat saya lagi hujan. Nah, ini memang minggu-minggu ini hujan terus, cukup deras. Ada tempat Bapak Ibu yang lagi hujan, ada juga yang tidak. Bapak Ibu, malam hari kita mau bahas sesuatu hal terkait iman dan logika. Jadi topik hari ini bicara iman dan logika. Kalau Bapak Ibu melihat ke dalam firman Tuhan, saya akan banyak menggunakan gambar Bapak Ibu. Jadi saya akan nanti menggunakan di sini share ya. Sebentar saya coba dulu. Oke. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ini ya. Bisa, Pak. Oke. Bapak Ibu, kita membuka definisi iman dulu. Nah, ini penting nih. Kita buka definisi imannya apa. Nanti habis ini baru Bapak Ibu kita akan melihat gambar-gambar yang ada. Oke. Ibrani 11. Definisinya bagus banget.
Ayat pertama ya. Iman adalah dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu, itu definisi iman. Kondisinya bagus seperti itu, ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang mau berkenan sebagai iman ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Definisi iman itu seperti itu. Kalau Anda melihat ke Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar apa yang Anda harapkan dan bukti dari apa yang Anda tidak lihat. Kalau Anda sudah lihat, itu bukan iman lagi. Iman Anda harus beriman, Anda harus percaya, tapi definisinya adalah ada di kitab suci. Bapak Ibu, suatu kondisi, saya akan gambarkan. Oke, ini dasar ya. Ini iman, dasar. Iman, kalau Anda tanya, ada dua tuh. Iman tuh adalah pakai bahasa Yunani ya. Pistes atau ini. Bacanya adalah pistes. Jadi bukan pistis ya. Pistes gitu. Itu bicara mengenai, nah ini topik ini. Itu adalah setia. Jadi kesetiaan itu membutuhkan satu hal yang namanya long period, konsistensi, dan komitmen. Anda nggak mungkin bilang sama orang kan, saya itu punya seorang istri yang begitu baik, dia tidak pernah meninggalkan saya, dia selalu mendukung saya, dia merawat saya kalau saya sakit. Saya tanya sama orang itu, Pak, Bapak sudah menikah berapa lama? Dia berkata, baru 1 minggu. Berarti belum long period dong. Setia ada 3. Long period, komitmen, konsisten. Gitu ya. Iman bicara hal tersebut. Jadi kata setia itu sama dengan pistes, sama dengan iman. Tetapi kata setia punya 3 unsur di sana. Setia itu harus long period. Jadi ada waktu yang panjang. Dalam waktu panjang itu, seseorang konsisten. Terus melakukannya konsisten. Jadi konsisten itu bicara hal yang panjang. Anda mengatakan, oh ini orang yang setia Pak, datang di doa malam kami. Pasti orang itu sudah konsisten terus-menerus datang. Gitu. Dan yang ketiga dikatakan, ada komitmen. Komit itu bicara satu penyerahan diri untuk Anda masuk di sebuah tempat. Jadi kata iman itu mewakili 3 unsur ini. Long period, konsistensi, dan komitmen. Nah, iman ini iman ada 2 macam ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat iman itu ada yang percaya gitu ya. Tetapi iman juga merupakan kata benda. Jadi iman ada kata kerja, ada kata benda. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat 1 Korintus 3. Hari ini buka Alkitab banyak, Bapak Ibu bisa menonton atau bisa ikut membuka Alkitab. 1 Korintus 3. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 3,
ayat 11 ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar ini adalah Tuhan Yesus. Itu kalau kata benda ya. Jadi iman adalah Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda melihat Galatia 3, kan di sana Galatia 3:25. Saya bacakan, sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah hukum, maaf, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, iman itu adalah seseorang. Ayat 23 mengatakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Torah, tetapi dikurung sampai iman telah dinyatakan. Jadi hukum Torah adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Dan iman itu telah datang. Iman sama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa meletakkan dasar lain daripada Tuhan Yesus. Ini dasar. Makanya kalau Anda beriman, Anda harus long period, Anda harus konsisten, Anda harus komitmen, Anda percaya pada Tuhan Yesus. Bisa ya? Nah, Bapak Ibu, kalau soal iman ini penting ya. Saya tuh mengerti kalau ujian sorga ya, di sorga ada ujian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengerti di sorga itu adalah talenta Anda akan diminta plus bunga. Yang pertama tuh ujian sorga tuh ini, kalau Anda kembali ke sorga Anda pasti tanya talentamu mana, bunganya mana. Banyak orang hari ini sudah tidak berusaha, tidak lagi mencari, tidak mengerti apa yang menjadi talentanya, dan kemudian dia meninggal. Tempat yang paling berharga di muka bumi ini menurut saya itu bukanlah tambang emas, tambang batu permata di Afrika, tambang emas di Freeport, tetapi kuburan. Karena banyak sekali orang tidak menemukan apa talentanya. Anda harus temukan talenta Anda harus temukan bunganya. Dan itu dicari oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini penting buat Anda mengerti supaya Anda sekarang mencari tahu, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan apa talenta saya dan talenta itu Anda kembangkan. Banyak orang di muka bumi ini tidak peduli dengan talenta. Mereka tidak mau pakai talentanya, tidak peduli dan tidak mengembangkan talentanya. Nomor satu, ujian sorga urusannya sama talenta dan bunga. Tetapi nomor dua, Tuhan katakan, adakah akan kudapati iman di muka bumi kalau aku datang kali yang kedua? Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tanya satu talenta dan bunganya, yang kedua tanya imannya mana? Nah iman itu penting. Anda disebut orang beriman, saya disebut orang beriman. Iman itu adalah Tuhan Yesus. Ada dalam hidup Anda dan saya. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, tetapi iman saja ini perlu ada yang namanya ini. Ini adalah low act atau logik. Ini act, ini act, nih act. Tetapi logika itu ada di atas ini nih. Logika ini logika ini. Logik gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana urusan iman dengan act?
gitu ya. Kalau Anda membaca Efesus 4, kita buka Efesus 4, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 saya baca Bapak Ibu, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu bicara mengenai act. Engkau diperbarui dalam roh dan pikiran. Itu ya, act. Nah, kita lihat lagi Filipi 4. Ini bagus nih, Filipi 4. Ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Anda mengerti, saya mungkin dulu pernah ceritakan dulu, atau Anda bisa cari saja di rekaman yang ada di YouTube di hari Kamis ya. Anda ketik Aruna Wirjolo Kito, begitu. Cerita tentang Kristus Yesus. Apa beda Kristus Yesus dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Ini cerita lama nih. Yesus Kristus itu penting untuk orang yang baru bertobat. Kisah-kisah di Alkitab bicara Tuhan Yesus Kristus itu tentang pertobatan. Jadi Yesus Kristus bicara orang mengenal Yesus. Setelah itu orang akan mengalami Kristus. Yesus Kristus ya. Orang akan mengenal siapa Yesus, setelah itu dia akan mengalami Kristus. Kristus artinya adalah yang diurapi, yang dipimpin, dibimbing, diayomi gitu ya. Itu Kristus, diberkati. Tetapi Bapak Ibu, bagi urusan orang yang sudah lama ikut Tuhan, Anda dan saya sudah lama ikut Tuhan ya. Engkau sama saya sudah ikut Tuhan, sudah berkali-kali, sudah melakukan banyak hal. Engkau sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah dibaptis Roh Kudus, dan kita sudah masuk dalam pelayanan. Itu intinya, engkau diberkati, engkau diayomi, engkau diurapi, untuk engkau lebih kenal kepada Yesus. Kristus Yesus. Engkau menerima Kristus, engkau diurapi, dipimpin, dibimbing, diayomi, diberkati, supaya engkau lebih mengenal Yesus. Ada dua nih ya Bapak Ibu ya. Cerita itu Bapak Ibu bisa melihat nanti dalam sebuah topik pengangkatan. Ada cari saja judul sendiri, pengangkatan gitu. Di situ saya bahas mengenai Yesus dan Yesus Kristus. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi act di sini itu sebetulnya merupakan sebuah logika. Jadi logika. Kalau logika Anda mengatakan ini yang benar begini, maka perilaku Anda akan mengambil yang act ini, yang seperti act tadi. Jadi act itu adalah perilaku yang Anda buat. Bapak Ibu, ada orang mengatakan gini pada saya, yang penting itu iman, nggak perlu perilaku. Oh salah. Kita tahu bahwa perilaku itu ada, tetapi dasar dari perilaku adalah iman. Dasarnya adalah iman. Nah ini. Kalau Anda bikin act tanpa iman, waduh, itu berarti Anda dosa itu. Oke? Yuk, kita lihat yang paling atas itu apa? Oh, kalau Bapak Ibu melihat hope, banyak orang, wah, saya itu Pak pengen mendapatkan sebuah mobil lah, apartemen lah, apa. Itu hope. Bukankah Anda berdoa dan Anda mengharapkan hope? Aku ingin sembuh, hope. Gitu ya. Aku ingin diberkati, hope. Gitu. Jadi keinginan Anda akan sesuatu itu hope. Harapan Anda.
Tetapi Anda harus melihat loh, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Anda berharap mau jadi apa? Anda berharap jadi orang kaya, jadi orang besar, Anda berharap keluar negeri, Anda mau lakukan banyak hal, itu hope. Itu bukan dasar. Itu adalah, saya mau sembuh Pak, hope. Itu hope. Saya ingin Pak, dalam hidup ini saya ingin hidup bahagia, itu hope. Saya ingin Pak diberkati dalam banyak hal, itu hope. Anda bisa bedakan antara hope dan iman. Di hope dan iman. Jadi hope itu adalah sesuatu yang Anda harapkan dan Anda belum melihat kejadiannya. Tetapi iman adalah dasar dari semua hope. Iman itu bukan hope. Kalau Anda berkata, Pak, saya pengen sembuh, itu bukan iman Anda. Saya ingin diberkati, Pak, itu bukan iman Anda. Saya pengen kaya, itu bukan iman Anda. Jadi itu adalah hope, itu bukan iman. Tetapi kalau gambarnya seperti ini, imannya jelas. Iman ini akan membentuk logik dan act Anda. Lalu logik dan act Anda itu menuju pada satu yang Anda harapkan. Jadi Anda satu ketika hope ini akan terbangun setelah dua ini ada. Bisa ini dilihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu iman ada, jadi nomor satu dalam orang Kristen itu harus mencari iman. Apakah imannya ada? Apakah Tuhan Yesus ada di situ? Apakah semua yang Tuhan katakan ada dalam iman Anda? Nah, iman ini yang Anda pegang. Apabila iman dari Tuhan Yesus, maka tentu saja dia akan membutuhkan act di sini. Perilaku Anda, karena logika Anda masuk, Anda akan melakukannya. Banyak orang hari-hari mengatakan, wah, act-nya ngawur, nggak sesuai, itu act-nya act bodoh gitu ya. Tetapi act yang dasarnya iman, ini pasti hidup act-nya. Kalau imannya hidup, act-nya hidup, hope ini akan terjadi pelan-pelan. Terjadi pelan-pelan. Terjadi. Itu Bapak Ibu. Jadi sebuah kondisi akan Tuhan penuhi apabila terjadi sebuah iman yang akan iman ini akan memulai dibentuknya logika yang Anda akan buat dalam act Anda dan Anda akan membangun sebuah hope di sana. Hope ini tidak akan macam-macam kalau ininya benar. Ininya benar nih, ininya benar. Dan imannya benar. Makanya imannya harus benar dulu. Banyak orang Kristen sekarang imannya itu tidak jelas gitu ya. Jadi imannya tidak dibangun, imannya begini nih, imannya begitu. Dia kurang seperti ini. Akibatnya pembangunan ininya rusak. Ini kalau begini, gimana mau dibangun ini? Ini pembangunan ini bisa berhenti nih, berhenti di sini. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini loh yang dibangun. Ini mungkin belum sempurna. Nah kalau Anda bertanya, iman itu harus tebal nggak? Intinya Tuhan Yesus. Seperti ini. Tuhan. Semakin ini tebal, semakin Anda bisa membangun act Anda tinggi. Bisa mengerti ya? Jadi itulah iman, act, dan logika, dan hope. Bapak Ibu, membangun iman tidak mudah.
tidak bisa sehari jadi, Bapak Ibu. Tetapi merontokkan iman bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau ikut Tuhan, Anda harus percaya Tuhan itu ada. Tuhan telah berfirman, Anda harus membaca firman. Firman Anda baca ini masuk dalam hidup Anda, lalu akan menerangi jalan Anda. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Dari Anda percaya Tuhan ada, Tuhan berfirman, Anda baca firmannya masuk dan melekat dalam hidup Anda. Ini pertiwisan nggak mudah Bapak Ibu. Memang kadang-kadang dalam awal pertobatan, Anda menerima semua berkat gitu ya. Karena itu percaya Tuhan baru segini jumlahnya. Memang ini bisa dibangun, ini bisa dibangun. Tetapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuat. Karena ininya masih rendah. Apabila itu menjadi ini, maka ini akan tinggi. Bapak Ibu mengerti ya? Orang yang ininya sudah dibangun makin tinggi nih, dan logikanya sesuai firman Tuhan, pasti ininya tebal. Saya Bapak Ibu. Lalu di sini, orang banyak bicara soal hope. Tetapi yang betul adalah Anda membangun Anda dan nanti Tuhan akan memberikan hope ini. Ini tidak dibangun oleh manusia loh. Anda hanya diminta membangun ini dan ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Ini akan saya hapus Bapak Ibu di itu diambil aja kopiannya. Sudah? Oke. Menghapusnya gimana lagi? Saya bantu hapus ya Pak ya. Ya, oke. Thank you. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ditanya, apa sih Pak bedanya antara orang yang berhikmat itu gimana sih Pak? Iman, itu membedakannya bagaimana? Bapak Ibu mengerti yang namanya hikmat, nekat, dan on, ngerti dong? Bisa tahu ya Bapak Ibu ya? Bisa tutup dulu, Bapak Ibu ngeliat saya lagi deh. Bapak Ibu, hikmat gitu ya, itu dapatkan dari orang yang bangun pagi, dia berdoa, dia takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan kemudian dia keluar dari rumah untuk pergi ke kantor. Dia mau nyebrang, lihat kanan, lihat kiri, ada truk yang nyebrang, kemudian dia lihat kanan, lihat kiri sudah sepi, baru menyeberang. Itu orang berhikmat. Jadi dia sudah nyangka segala satu dengan takut akan Tuhan, dia mau nyebrang, dilihat kiri kanan, sepi, dia nyebrang. Orang nekat beda. Nekat, nggak takut Tuhan. Nekat, nggak peduli Tuhan ada. Nekat, pokoknya dia keluar rumah, dia lari, dia nyebrang. Karena apa? Dia membuat mobil mungkin tabrakan beruntun gara-gara dia. Gitu ya. On beda lagi. Dia berdoa, menyembah, dia takut akan Tuhan, dia pergi keluar ke kantor, dan kemudian dia lihat kiri, lihat kanan, sepi, dia nggak nyebrang. Waktu truknya lewat, dia nyebrang. Itu orang on, Bapak Ibu. Jadi tahu ya beda orang yang berhikmat, orang nekat, dan orang on. Nah itu Bapak Ibu. Nah hari ini, kalau saya jelaskan mengenai yang tadi lagi, ya sini lagi ya. Kita buka lagi. Kita akan melihat. Jadi kita akan bagi, di sini ada iman, di sini ada perbuatan, dan di sini ada hasil atau result.
Iman tanpa perbuatan, hasilnya apa Bapak Ibu? Mati. Iman tanpa perbuatan mati. Anda punya iman, tapi Anda tidak ada perbuatan. Engkau berkata, Tuhan, aku diberkati, tetapi engkau tidak pernah nabur, tidak pernah bantu orang, ya mati, gitu ya. Kalau engkau berkata, wah ini kondisinya, aku ini sungguh nikmat hidupnya, aku mendapatkan sebuah tuntunan daripada Tuhan untuk melakukan, tapi Anda nggak pernah melangkah, mati itu. Tidak pernah terjadi. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Kondisinya tidak ada. Kondisi yang ada hari itu tidak mencerminkan sama sekali iman Anda. Bisa ya? Tetapi kalau ada perbuatan, tidak pakai iman. Itu namanya adalah dosa. Lihat orang yang berdosa. Mereka buat perbuatan, tapi gak punya iman di sana. Endingnya dosa. Dosanya Anda harus lihat loh baik-baik Bapak Ibu. Ada dosa yang memang dikatakan sebagai orang umum sebagai dosa yang berat. Misalnya membunuh. Gitu ya. Tetapi Anda harus melihat sebuah dosa yang lebih jelas lagi. Perbuatan manusia di mana Tuhan nggak pernah suruh dosa itu. Kalau Anda buat, orang sepertinya oke. Orang sepertinya setuju. Tetapi kalau Tuhan nggak pernah suruh, bagaimanapun endingnya pasti dosa. Bisa ya Bapak Ibu ya. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tidak ada, perbuatan ada, dosa. Nah, Bapak Ibu, yang paling baik Anda punya iman, Anda punya perbuatan. Itu namanya adalah hidup. Yang udah hidup imannya berkembang. Pak, bagaimana Pak? Kalau nggak ada iman sama nggak ada perbuatan, Pak? Iya, jawabannya kenapa juga lo hidup gitu. Jadi orang nggak bisa hidup dong. Oh, iman nggak ada, perbuatan nggak ada, yang ngapain dia hidup? Gitu ya Bapak Ibu, ini penting nih. Jadi inilah kisah tentang iman dan Ngerti ya? Nah, Bapak Ibu, Pak Sandi tolong dihapus lagi Pak. Baik, Kalau Pak. Anda mencari tahu sebetulnya apa sih manfaat dari iman? Kita melihat dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima. Bagus sekali. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, siapa yang lahir dari Allah? Anda dan saya. Engkau dan saya lahir dari Allah. Engkau dan saya bisa mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu Bapak Ibu? Iman Anda dan saya. Iman Anda dan saya. Jadi dasar iman itu adalah Yesus Kristus. Dasar. Yesus Kristus adalah dasar. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Anda percaya Yesus adalah anak Allah, itu merupakan hal besar loh Bapak Ibu. Itu hal yang kalau Anda bilang itu mustahil. Hari ini banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau Anda bisa percaya Tuhan Yesus, saya bisa percaya Tuhan Yesus, itu anugerah besar dari Tuhan sendiri. Jadi itulah iman. Nah, apa yang membedakan iman Anda sama orang lain? Tuhan Yesus yang membedakan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi
situasinya adalah itu yang saya ceritakan bahwa itulah iman yang kita punya, yang dasarnya adalah Mesias terjanji itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ditanya orang, eh, bagaimana iman timbul? Bagaimana iman itu bisa muncul? Gitu ya. Iman timbul. Firman Tuhan mencatat iman timbul karena tiga hal. Yuk kita baca. Iman itu Roma 10 ayat 17. Roma 10, 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi timbul dari telinga. Pendengaran. Wah, ini hmm, hmm, hmm. Oke. Oke, bisa ya. Pendengaran. Bapak Ibu, saya tuh kalau hidup di muka bumi ini ya, saya ngerti lah orang Kristen tuh punya eh, tiga jenis lagu. Tiga jenis lagu. Pertama, lagu yang diambil dari firman Tuhan. Lagu diambil dari firman Tuhan. Misalnya, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Itu ayatnya ada di firman. Gitu. Ayat itu diambil dari firman. Firman itu bicara Mazmur, kebaikan Mazmur ya. Dan kisahnya diambil dari Mazmur, dibuat sebuah lagu, dan Anda bisa tahu lagunya bagus sekali. Kalau yang lain apa? Nah, misalnya kalau yang dari lagu-lagu itu bagus, Bapak Ibu. Uh, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Itu Mazmur 20 tuh. Some trust in chariots and some in horse. Itu dari Mazmur 120. Itu lagunya diambil dari firman, kata-katanya persis sama firman. Lagu pertama. Dan kalau saya ditanya, saya suka tiga-tiganya. Suka tiga-tiganya. Tapi Bapak Ibu kalau suruh milih, saya sering sekali menyanyikan dan memilih lagu yang nomor satu ini. Jadi yang diambil dari ayat firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ada lagu-lagu yang campur, yang diambil dari firman dan juga diambil dari sehari-hari, gitu ya, perkataan sehari-hari. Itu ada banyak Bapak Ibu. Hosana, terpujilah Tuhan Yesus, gitu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Itu ada di firman. Tetapi referennya diambil dari kata-kata lain gitu. Jadi itu yang nomor dua. Tetapi nomor tiga itu lagu-lagu yang diambil dari eh, sebuah pernyataan kehidupan, misalnya Tuhan yang mengasihi aku, gitu ya. Jadi ayat itu mengatakan eh, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku,
memeliharaku, anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Nah, kata-kata itu adalah perenungan. Jadi kalau saya suruh milih dari tiga ini, saya milih nomor satu, gitu ya. Tapi intinya saya tiga-tiga saya akan lakukan semua. Nah, Bapak Ibu, firman itu diambil dari cerita yang ini, nomor satu tadi. Jadi, udah hapus ya dia. Jadi adalah telinga, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau ini tiga jenis lagu ini, Anda ambil tiga jenis lagu. Sorry Bapak Ibu, ini jelek sekali saya tulis pakai huruf besar aja ya, karena ininya tiga jenis lagu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat firman yang hidup itu akan memenuhi hidup Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda akan mengerti bagaimana firman dibangun. Anda boleh memakai tiga lagu itu, tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu bisa mencari lagu, carilah lagu yang berasal dari firman Tuhan. Karena kalau Anda nyanyi firman Tuhan, Bapak Ibu, itu bagus sekali. Itu Anda sudah nyanyi, Anda sudah menyembah, gitu ya. Anda berdoa, Anda baca firman sekaligus, gitu ya. Jadi nyanyi lagu yang dari firman itu, Anda sudah nyanyi, sudah berdoa, sudah membaca sekaligus, gitu. Iman akan timbul dari pendengaran. Pendengaran itu adalah dari rema. Pendengaran dari rema. Jadi Roma 10 mengatakan adalah dan pendengaran oleh rematos. Rema dan merupakan bukan logos. Jadi rema bukan logos. Rema adalah firman yang sudah dibentuk dari logos. Logos itu firman yang Bapak Ibu kalau lihat Alkitabnya kan logos nih. Jadi firman itu kata-katanya itu logos. Tetapi kalau rema itu diberikan oleh Tuhan, muncul dalam hati Anda. Itu yang pertama, iman timbul karena pendengaran firman. Makanya penting Bapak Ibu, Anda mendengar firman, Anda membaca firman, itu penting sekali. Dan karena pendengaran ya, bukan Anda membaca begini. Ya, oke, aku ngerti. Oh, enggak gitu Bapak Ibu. Firman yang dibacakan, dibacakan. Jadi itu yang Anda ambil dalam hidup Anda, dibacakan. Bapak Ibu, yang kedua ya. Yang kedua, iman timbul dari apa? Ini bagus nih. Bahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia bangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat, membangun dirinya sendiri, membangun imannya sendiri. Berbahasa lidah akan membangun iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa lidah ini saya ceritakan penting nih Bapak Ibu. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Bisa lihat saya dari sini? Bisa ya? Bapak Ibu, gini, bahasa lidah nih. Saya tidak menggunakan kata bahasa roh. Yang pakai bahasa roh cuma orang Indonesia, orang Belanda kelihatannya. Cuma ada dua, kita yang ngomong bahasa roh. Bahasa lidah, karena glossolalia itu adalah bahasa lidah. Glossal itu lidah. Jadi, mengatakan dalam bahasa lidah. Bahasanya seperti apa? Bapak Ibu kan sudah melihat toh. Bahasa lidah yang dikatakan rasul-rasul itu dari seluruh isi di firman Tuhan. Seluruh isi di firman Tuhan, depan sampai belakang Bapak Ibu tahu. Kisah di firman Tuhan itu dikatakan bahasa lidah. Bahasa lidah itu apa seperti ini Pak? Yang kalau saya ngomong, kemudian orang
Bapak Ibu tahu saya tidak bisa bahasa Batak misalnya ya, atau saya tidak bisa bahasa Sunda lah. Lalu ada orang ngomong, Anda mendengar dengan bahasa Sunda. Karena Anda mendengar tuh bahasa Sunda. Itu kan Anda yang mendengar, gitu ya. Tetapi yang berkata-kata ini akan berkata-kata dengan bahasa lidah. Yang berkata-kata tidak tahu ngomong apa. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 14, ia hanya berkata sama Allah, tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi kalau Anda mendengar pakai bahasa Sunda, Anda dengar pakai bahasa Jepang, Anda dengar pakai bahasa Belanda, itu yang mendengar aja tuh masalahnya. Yang berkata tetap memakai bahasa lidah. Gitu. Dan Alkitab katakan cuma ada satu bahasa lidah, satu model bahasa lidah. Gitu. Dan bahasa lidah yang dipakai itu dikatakan, Bapak Ibu masih melihat toh kisah di firman Tuhan waktu peristiwa Cornelius. Petrus datang dan dia membela peristiwa Cornelius, seorang Itali yang bertobat. Cornelius itu menerima bahasa lidah sebelum dia dibaptis air. Jadi, ingat ya, bahasa lidah itu adalah terima Tuhan Yesus dulu, bertobat, setelah itu bisa bahasa lidah baru dibaptis, atau bisa dibaptis baru berbahasa lidah. Dua-duanya sah. Gitu ya. Bapak Ibu, kisah ini Anda bisa dengarkan di hari Kamis channel saya tentang bahasa lidah. Judulnya pakai bahasa roh memang, tapi kata-katanya pakai bahasa lidah. Anda dengarkan di sana. Berbahasa lidah itu ternyata membangun iman Anda. Ini penting nih, bahasa lidah ini penting. Jadi bagi si pendengar, orang bisa ngomong senolalia atau glosolalia. Ada dua tuh, tetapi dari si pembicara. Firman Tuhan mengatakan hanya ada satu, yaitu glosolalia. Selama di isi Alkitab di sini, seluruh isi Alkitab tidak pernah membahas senolalia. Senolalia itu apa, Pak? Ya, kalau Anda misalnya tidak bisa bahasa Jerman, kemudian Anda berbahasa Jerman, didengar oleh orang Jerman, gitu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Bahasa lidah. Yudas 20. Yudas ke-20. Yudas hanya satu bab saja, tidak ada Yudas 1:20 karena Yudas cuma satu. Yudas 20. Akan tetapi kamu sudah terkasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun dasar yang imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Banyak orang menafsirkan itu sebagai berbahasa lidah. Oke, jadi ada dua ya berbahasa lidah. Yang ketiga, ini penting. Ini ada nih gitu. Ah. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 10. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendidikanku, imanku, kesabaranku, kasih dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan yang sengsara seperti yang kuderita di Antioquia dan di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan yang kuderita itu dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang tiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu bertambah jahat, mereka menyesatkan dan sesatkan. Tapi dalam engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yang selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmatmu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Seutusan di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar dengan kesalahan, memperbaiki kelakuan, atau mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepentingan Allah diperlengkapi setiap perbuatan yang baik. Bapak Ibu, firman mengatakan bahwa aniaya memang menimbulkan iman. Ini ada 3 jenis bagaimana bahasa lidah, aniaya, dan mendengarkan firman, iman akan timbul. Bapak Ibu, kita lihat dulu ya. Nih, kita lihat dulu yang di sini adalah dengar, di kuping, bahasa lidah, dan aniaya. Kalau misalnya, ini misal ya Bapak Ibu, ini misal saja, bukan saya memastikan ya. Anda harus lulus iman Anda 6 supaya Anda masuk surga, misalnya. Gitu ya. Saya itu misalnya kalau harus 6, ya saya akan membaca firman. Misalnya 3,5. Gitu ya. Saya berbahasa lidah kuat tiap hari. Ya kalau boleh, aniayanya cukup 0,1. Ini orang berhikmat nih kalau ngomong begini. Tapi ya terserah Tuhan. Kalau ini saya boleh milih sendiri loh. Andai kata boleh milih, saya bikin milih begini. Ini 3,5, bahasa lidahnya 2,4, dan ini 0,1 aniayanya. Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda misalnya mengatakan bahasa lidah sesat, Anda kan nggak pakai ini lagi tuh. Gitu ya. Kemudian dengar firman, wah malesnya minta ampun. Minta ampun, misalnya Anda cuma 0,5. Maka supaya Anda lulus ke sini jadi 6, ininya harus 5,5. Bapak Ibu bisa bayangkan, pikirkan sendiri bagaimana itu. Iman timbul karena 3 hal ini. Ya kalau ini harus rata, ya 2, 2, 2 untuk 6 lah gitu ya, untuk lulus. Tetapi saya akan habiskan di sini dan di sini tuh. Sedapat mungkin aniaya itu kecil, tetapi ya tergantung Tuhan. Gitu aja. Nah, pola ini adalah pola berpikir logik gitu. Jadi ini penting. Bapak Ibu, aniaya pasti dapat nggak? Pasti dapat. Semua orang tahu dapat kok. Bapak Ibu kan tahu bedanya antara ujian sama pencobaan tuh. Anda tidak dicobai. Engkau dicobai bukan oleh Tuhan. Gitu ya. Engkau dicobai oleh dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi pencobaan itu datang bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan akan menguji. Nah, itu baru kita tahu waktu kita ada di PB. Di PB ada parasmas, pencobaan, dan dakimas, ujian. Lah kalau ujian itu gimana Pak? Anda tahu ujian itu pasti kalau ada ujian matematika, Anda tahu waktunya kira-kira. Tahu waktunya kira-kira. Yang kedua, Anda pasti tahu bahwa ujian itu ada sebuah masanya. Anda nggak mungkin ujian matematika, Bapak Ibu, kita ujian matematika hari ini, taruh semua di depan, Anda hanya pegang bolpen saja, kertasnya dibagikan. Dan ujian matematika ini akan berlangsung dari hari ini sampai selama-lamanya. Nggak mungkin selama-lamanya, Bapak Ibu. Jadi itu pasti ada masa berhentinya. Ujian
itu pasti ada jawabannya di Alkitab, itu pasti ada. Ujian sudah pasti ada orang yang pernah ngalamin. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Anda bisa tanya kepada orang-orang seperti ini. Gitu. Jadi itulah ujian. Ujian itu bersama-sama. Banyak orang akan bersama-sama ujian. Tapi masing-masing akan menyelesaikannya masing-masing. Jadi itulah ujian. Nah kalau pencobaan ya cuma tiga. Harta, tahta, cinta. Nah Bapak Ibu bisa ya. Jadi itulah kisah mengenai eh, timbulnya iman itu dari mana. Gitu ya. Dari tiga ya, pendengaran, bahasa lidah, dan aniaya. Bapak Ibu, ini penting Anda tahu nih. Kalau Anda tahu kan orang zaman sekarang kan penting dong. Bagaimana eh, cara untuk ini orang mendapatkan jodoh? Oh, ini penting jodoh. Aduh, orang kalau berkata, oh gampang caranya Pak, begini, begini, begini. Bapak Ibu, Anda mengertilah. Di firman Tuhan sudah dikatakan, ada yang bilang, datangin saja orangnya, kasih banyak-banyak perhatian, kasih harta benda banyak-banyak, sulari. Wah, supaya nanti si orang yang wanita kan terngiang-ngiang dengan yang pria. Bapak Ibu, itu teknik lama, teknik tikus muda gitu saya bilang. Ujian itu semuanya akan berlangsung, firmannya ada jawaban benernya, Anda bisa tanya sama orang yang sudah ujian, itu firman waktunya juga diberikan oleh Tuhan, dan engkau tahu. Makanya Bapak Ibu, kalau di muka bumi harus sekolah di padang gurun. Sekolah Anda dan saya, sekolah di padang gurun. Jadi Anda mengerti bahwa gaya ujian itu kira-kira sama setiap orang, tapi modelnya berbeda-beda. Bapak Ibu ngerti ya, jadi ini kalau Anda sudah mengalami ujian begini, Anda nggak bisa ditipu dengan ujian-ujian para tikus-tikus muda yang mau ujian itu. Anda sudah ngerti ujian seperti apa dan bagaimana itu akan berlangsung. Anda akan mengerti. Nah, itulah teknik untuk ketiga ini bisa bertumbuh. Pak Sony setelah dihapus lagi, Pak. Pak, memang kadang-kadang tuh kalau kita bilang ada iman, Pak, ada act atau logic atau ada hope, Pak. Saya sudah mengalami, Pak. Saya tuh berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saya berbahasa lidah, saya dianiaya, saya penting. Tapi ini yang penting, Bapak Ibu. Kenapa dalam realita hidup Anda selalu ada kejatuhan? Selalu ada sebuah kondisi yang sepertinya tidak terlalu bagus gitu ya. Apakah ada berkaitan itu iman? Bapak Ibu, dari semua definisi yang saya katakan dari awal tadi ya, semua sudah Anda lakukan dengan baik, sudah Anda lakukan sesuai firman Tuhan. Anda telah mengalami aniaya, persekusi, Anda alami. Anda sudah mengalami bahasa lidah, Anda sudah dengar firman Tuhan. Tetapi kenapa ada yang miss? Ini Bapak harus lihat ya, nomor satu. Karena manusia sudah jatuh. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Roma 8 ya, Roma 8:22. Kitab dalam Roma 8:22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah mendengar karena suruh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yang membebas, yaitu pembebasan tubuh Anda, kita. Jadi karena manusia sudah dalam dosa, akibatnya kadang-kadang
Anda harus percaya bahwa Tuhan memberikan, tapi Anda berdoa ngalami satu yang buruk. Karena kondisinya, realita hidupnya sudah mengatakan, Anda dan saya sudah itu dalam dosa. Bisa ngerti ya? Jadi, peristiwa jatuh dalam dosa ini membuat semua yang Anda alami itu merupakan sebuah kondisi yang sulit bagi hidup Anda. Anda sudah terima karunia sulung roh loh. Anda sudah terima, saya juga terima karunia sulung roh. Tetapi kenapa Anda masih mengeluh? Karena kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Anda baru akan mengalami satu yang baik ke depan, yang besar yang ke depan, yang indah, itu nanti di sorga. Jadi kondisi hari ini, engkau diizinkan menerima sedikit dari apa yang sorga sudah dapat. Engkau mengalami yang indah, engkau ngicipi, itu baru sedikit loh Bapak Ibu. Anda harus mengerti, peristiwa di muka bumi ini, Anda hanya mengicip sedikit dari semua yang besar di sorga yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Anda sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu satu tuh, jatuh dalam dosa. Sistem dunia, sistem dunia. Nah, jadi sistem itu sistem dunia yang dikatakan dunia. Anda lihat 1 Yohanes 5. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 9 ya. Firman Tuhan, kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat sebagaimana kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 19, oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu, mungkin Anda berusaha mencari tahu segala hal, tetapi dunia tuh ada di bawah kuasa si jahat. Saya mengatakanlah, ini cerita kisah ini saya pernah kisahkan di ibadah di Soar, di onsite ya, hari Kamis kalau nggak salah. Saya katakan begini, tentang khotbah tentang peminjam. Anda boleh buka lagi ibadah di Soar di YouTube tentang pinjaman atau hutang atau pinjaman. Ya. Saya katakan waktu itu bahwa sistem dunia mengatakan hal yang sudah seperti ini, dan Anda hidup di muka bumi ini. Kalau saya katakan sama Anda, apakah Anda peminjam? Ya, Anda peminjam, saya peminjam, kita semua tukang pinjam. Wah, saya bukan tukang pinjam, tukang pinjam. Anda, saya, kita semua, mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan, semuanya tukang pinjam. Pinjam tidak berdosa. Yang berdosa itu hutang. Pinjaman tidak berdosa loh Bapak Ibu ya. Pinjaman berbeda sama hutang. Hutangnya nggak boleh, pinjam boleh. Bapak Ibu, listrik. Sistem dunia mengatakan seperti itu. Anda pakai di bulan Juli. Kapan Anda bayar listrik Bapak Ibu? Agustus. Anda pinjam listrik. Anda pinjam listrik. Anda pakai telepon Anda di bulan Mei. Telepon rumah Anda pakai bulan Mei. Kapan Anda bayar? Juni tuh. Artinya apa? Anda pinjam pulsa. Gitu ya. Air. Anda pakai air Anda bulan Juni. Kapan bayarnya? Bulan Juli. Berarti Anda pakai pinjam air, KWA-nya Anda pinjam itu. Gitu. Bukan KW ya. Apa air itu hitungannya apa sih Bapak Ibu kalau airnya? Oke. Jadi itulah yang terjadi di muka bumi. Semuanya terjadi. Sistem dunia sudah mengatakan harus seperti itu. Ya, kita terapkan saja di muka bumi. Kan pinjam tidak salah. Yang salah adalah berhutang. Hutang adalah
pinjaman jatuh tempo yang tak dapat dikembalikan, itu hutang namanya. Bapak Ibu, engkau tidak akan berhutang. Anda harus mengatakan setiap hari, aku tidak akan berhutang. Jadi, itu yang akan membuat Anda jauhkan daripada hutang. Yang ketiga nih, satu, dua, tiga. Menyatakan pekerjaan Allah. Yuk, buka yuk, Yohanes yuk. Yohanes 9, yang ketiga. Waktu itu Tuhan lagi jalan-jalan, dan dia melihat seorang yang buta dari lahir. Buta dari lahir itu nggak salah, Yohanes 9 ayat 3 ya. Murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus, Rabi, siapa yang buat dosa ini? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Dari kata-kata ayat ini, Bapak Ibu mengerti, siapa yang berbuat dosa? Jadi dosa bisa mengakibatkan masalah kesehatan. Bisa. Saya katakan bisa ya. Jadi bisa dia, bisa tidak. Siapa yang bersalah? Apakah orang ini atau orang tuanya? Tetapi jawaban Yesus, sejak zaman Tuhan Yesus, semua kondisi di muka bumi diperbarui. Tuhan katakan begini, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus nyatakan di dalam dia. Dengan kata-kata ini kan dari Yohanes 9 ayat 3. Dengan kata-kata Yohanes 9 ayat 3, Tuhan mengatakan bahwa di muka bumi ini Tuhan Yesus mengambil kendali. Hari ini kalau Anda sakit yang dibawa dari lahir Anda. Misalnya engkau cacat. Misalnya engkau kurang sesuatu. Tuhan katakan, biarlah pekerjaan-pekerjaan ilahi, pekerjaan besar dari Tuhan datang ke dalam hidup saya, melalui hidup saya, aku akan melihat dunia diubah. Jadi Bapak Ibu, itu bukan sebuah kendala lagi. Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang kekurangan tanda kutip. Yang kurang tanda kutip. Tuhan akan bekerja dalam hidup orang itu sehingga orang itu bisa melihat sebuah yang besar. Kisah itu merupakan sebuah titik balik. Karena orang Yahudi itu percaya bahwa kalau orang bersalah, kalau orang berdosa sama Tuhan, akan menghasilkan nanti anak yang cacat. Nah, anak cacat itu karena apa? Karena orang tuanya berdosa. Dan nggak ada penyelesaian, nggak ada penyelesaian. Dia lahir cacat karena orang tuanya berdosa. Kisah itu Tuhan bikin perpanjang. Orang tuanya berdosa, dia lahir cacat, karena kesalahan mungkin waktu hamil tidak diperhatikan, dia lahir cacat. Tuhan katakan, pekerjaan-pekerjaan ilahi akan lahir dari orang seperti ini. Nah, kata-kata itu mengubah konsep semuanya. Jadi inilah realita kehidupan. Tetapi di kata-kata ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa intinya kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia. Bapak Ibu, itulah sebabnya satu janji dari Mesias. Ini penting nih. Mesias akan mengubah segala sesuatu kehidupan dan pola pikir orang-orang. Ini saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Anda melihat iman dan logika itu bagaimana penggunaannya. Pak Sony, boleh tolong dihapus lagi, Pak? Penggunaannya adalah
Ini iman, yang ini logika. Kita baca di firman Tuhan di Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 yuk. Efesus 4 ayat ke-23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu, cara untuk Anda bisa melakukan firman, ini bagi dua nih. Ini iman, ini logik nih. Logik gitu ya. Iman, kalau Anda punya iman, ini ada ayatnya. Ada ayatnya. Jadi kalau Anda berkata, terjadi seperti ini, ada ayat yang mendukung. Selama Anda tidak punya ayat yang mendukung, maka iman itu tidak akan dibangun. Harus ada ayat yang membangun. Nah, untuk logik, firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 23, dikatakan bahwa supaya engkau diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Makanya dalam logik ini tidak ada ayatnya. Nah, jadi itulah kisahnya ini dibuat begini. Dan nanti Tuhan yang akan menggenapi itu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ini ada ayatnya, yang ini tidak ada ayatnya. Nah, orang ini berkembang karena pengetahuan yang baik dan yang jahat dari buah. Logika orang berkembang. Tetapi kalau ini bisa ditambahkan iman, maka yang dari atas, hope, dijamin akan muncul. Jadi inilah dasar dari segala sesuatu, iman. Gitu. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini ya, misalnya Anda tahu Tuhan itu, God of Jewish itu bagus banget ya. Tuhannya orang Yahudi itu benar-benar hebat. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa, wah ini gampang. Oh bisa-bisa ya. Iman ditambah dengan kreativitas. Kreativitas. Kreativitas itu adalah roh dan jiwa. Kreativitas, roh dan jiwa. Iman, dasar. Apabila kreativitas adalah roh dan jiwa, ini akan menghasilkan sesuatu. Iman, Anda ngerti ayatnya di mana. Makanya orang Yahudi itu walaupun dia tidak dasarnya bukan Tuhan Yesus, tetapi ada ayat-ayat yang diambil dari hukum Torah sebagai pernyataan iman mereka. Dan kreativitas mereka, roh dan jiwa mereka dipacu untuk berkembang
berdasarkan iman ini. Saya mau cerita mengenai pembuatan senjata di Israel. Jadi Bapak Ibu tuh mengerti ya. Kalau saya bilang Israel, Anda pasti berarti negara yang kecil, musuhnya banyak, tapi berkembang begitu dahsyat. Dan perkembangan itu menghasilkan, wah, benda-benda, temuan-temuan, jasa, obat-obatan di muka bumi yang berkembang begitu dahsyat. Dan situasinya luar biasa sekali, termasuk alat-alat peperangan orang Yahudi. Nah, bagaimana orang Yahudi mengambil keilmuan yang begitu dalam? Bapak Ibu tahu, di dalam orang Yahudi, di pada sekolah-sekolah orang Yahudi, kalau Anda sekolah di Yahudi misalnya, ada banyak peraturan, banyak banget peraturan. Tetapi peraturan itu ada satu yang penting. Banyak peraturan, ada satu bahwa Anda harus mencari seorang partner. Berdua berarti ya. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus memutus murid berdua-dua. Berdua adalah merupakan gaya orang Yahudi dari zaman dulu sampai hari ini. Ya soal di Yesiva itu pasti tahu hari ini masih sama. Atau mereka membuat itu berdua-dua. Mereka sering bertanya, ini bertanya, ini menjawab, ini bertanya, menjawab, bertanya lagi terus gini. Dan mereka percaya bahwa dengan pertanyaan, dengan sebuah hal yang dipertanyakan, maka keilmuan akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Pengetahuan akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena bertanya, gitu ya. Jadi bertanya adalah kultur orang Yahudi. Dengan kultur bertanya itu, maka mereka menemukan konsep kemajuan tentang perkebunan, tentang kesehatan, tentang model alat-alat teknologi tinggi, peralatan perang yang tinggi, jasa keuangan dan banking itu mereka buat. Salah satunya kitab yang dipakai untuk perkembangan teknologi mereka adalah kitab Pengkhotbah, gitu ya. Jadi kitab Pengkhotbah itu kitab yang dipakai oleh orang Yahudi dasar untuk mereka mengembangkan keilmuan mereka. Jadi Pengkhotbah atau Kohelet ya, itu yang dibaca setiap hari raya Tabernakel, itu merupakan pola yang dibaca oleh mereka. Mereka orang baca kitab Pengkhotbah isinya adalah kesia-siaan demi kesia-siaan. Tetapi sebenarnya ada banyak cerita di sana ya. Anda mengatakan kesia-siaan, kesia-siaan, vanity, vanity. Sebetulnya sih kurang pas ya. Kata-katanya kesia-siaan kurang pas gitu ya. Firman ini yang katakan sebagai Kohelet atau pengkhotbah. Kohelet juga bukan sebuah nama, tapi itu nama pribadi ya, bukan sandang ya. Ada tahu nama Salomo, kan Salomo punya 7 nama. 6 nama kira-kira, 6 nama ya. Dan satu namanya adalah Kohelet. Jadi itu merupakan sebuah nama. Ini bukan kesia-siaan yang terjadi, tapi dari buku ini datanglah sebuah konsep membangun sebuah struktur, membangun pengertian bagaimana seorang di muka bumi bisa menjadi bagus. Bayangkan orang Yahudi itu membangun bait suci kapan Bapak Ibu? Itu sebelum Masehi. Nah Bapak Ibu kalau Anda melihat misalnya Indonesia aja, kapan itu bangunan dibangun, candi-candi dibangun? Itu Masehi itu. Orang Yahudi sudah dari awal zaman membangun. Bapak Ibu tahu zaman dibangunnya Menara Babel kapan? Itu jauh sekali zaman di depan itu. Bapak Ibu mengerti kalau pembangunan Menara Babel, waduh besarnya seperti itu dan dahsyatnya seperti itu. Firman Tuhan besar banget itu. Kalau Bapak Ibu Menara Babel, Bapak Ibu melihat dalam kisah ke-6, Menara Babel, itu bahkan Abraham belum ada di sana. Mereka sudah mulai membangun dan mereka pembangunan itu membuat mereka mengerti konsep yang seharusnya. Nah, konsep itu diambil dari mana? Ada banyak dan buku yang saya tahu. Satu buku yang saya tahu adalah buku Pengkhotbah.
Tetapi ada baiknya kalau Bapak Ibu mau membaca ya, Anda membaca dari bahasa aslinya ya, belajar bahasa dulu. Iya Pak, susah Pak, ya saya juga ngerti ya Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan ceritakan tentang pembangunan sebuah diri manusia. Bapak Ibu, tentang iman, menurut saya tidak perlu panjang-panjang lagi, adalah yang penting Anda percaya Tuhan Yesus. Anda berpegang pada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memegang Anda senantiasa. Anda percaya sama Tuhan Yesus dan Anda mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Anda bisa baca firman lagi. Setiap hari Anda baca ya. Anda nggak baca kalau ada waktu aja, enggak ya. Anda baca setiap saat. Diulang-ulang, ulang lagi depan Anda baca semuanya. Waktu Anda mendapatkan itu, Anda sudah membaca itu, Anda akan nanti timbul dalam hati. Nah, apa yang timbul ini? Engkau logikamu kau selaraskan. Pola pikirmu kau selaraskan. Perbuatanmu kau selaraskan dengan itu. Maka apapun yang kau harapkan akan terjadi. Dan peristiwa itu Tuhan katakan sebagai iman yang bertumbuh. Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa ceritakan. Setengah 8 saat ini, saya kembalikan kepada Pak Jo. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Ya, Aruna. Sebentar, Pak Jo, ya. silakan Pak. Bisa dengar suara saya ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya, oke. Eh, Saudara, saya percaya Anda belajar sesuatu hari ini. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita sudah lakuin sekian lama tapi nggak tahu dasarnya. Kita hari ini diberi dasar-dasar firman Tuhannya, saudara. Oke. Pak Runa, apakah ada sesi tanya jawab? Apa sudah Pak Runa? Boleh kalau ada. Boleh, saudara-saudara yang mau ada tanya sesuatu, boleh silakan nyalakan mic-nya, nyalakan kameranya, sebut namanya, dan silakan langsung kepada pertanyaan. Silakan, saudara. Oke, saya berharap tidak ada pertanyaan itu karena Anda mengerti, bukan karena ketiduran ya. Oke, saudara-saudara, kalau gitu terima kasih Pak Runa buat firman Saya Tuhan. mau tanya, Oh boleh, silakan. Untung belum saya tutup. Yuk, silakan nyalakan videonya, kameranya, lalu sebut namanya, lalu masuk pada pertanyaan. Silakan. baik, terima kasih buat Pak Pendeta yang tadi memberikan penjelasan. Saya ingin tanya tadi perbedaan antara utang dan pinjaman. Eh, Tadi dikatakan utang itu apabila tidak dikembalikan. Nah, pertanyaannya apakah kita diizinkan untuk pinjam? Demikian, makasih. Oke, ya. Eh, Nanti untuk lebih jelas, Bapak bisa buka judulnya apa Pak ya? Pak Jo, judulnya adalah Freedom apa disoal. pas utang, coba saya lihat di YouTube ya. Itu Ya. yang tanya itu dedengkotnya tukang sumur tuh Pak. Oke, saya bebas utang ya. Ya, Pak Aruna hari Kamis, saya cari dulu ya Pak. Tanggal berapa ya? Kamis lalu itu udah lama sekali, itu udah berapa bulan yang lalu ya? 3 bulan lalu, 3 bulan bulan. lah. Hmm, itu tuh Ya, sebelum Pak Jo cari dulu. Pak, kalau 13 pinjam Maret. pasti diizinkan. Bapak boleh pinjam, Judulnya Kutuk karena Utang. kalau Ini pinjam tidak salah. saya bagi linknya ke Pak Sandi. Ya, Pak Jo akan berikan. Kita boleh pinjam, tetapi kebiasaan minjam akan membuat Bapak jatuh ke dalam hutang. Jadi kalau pinjam hati-hati. Dunia ini sudah memberikan mana yang Bapak bisa pinjam, mana yang tidak bisa Bapak lakukan.
yang bisa harus pinjam, ya pinjam saja. Tetapi intinya kalau pinjam bisa dikembalikan. Jangan meminjam melampaui segala sesuatu. Misalnya saya pinjam uang sekarang, Anda sudah menghitung bagaimana mengembalikannya. Kalau mau pinjam sama bank, paling aman sama bank. Karena bank akan mau pinjam kasih uang sama Anda, akan minta dulu kolateralnya diminta, jaminan kolateralnya diminta. Jadi Bapak Ibu akan melihat itu lebih bagus. Hari ini ada banyak orang yang mungkin korban, tapi banyak orang yang menjadi pelaku juga. Minjam tidak bayar. Jadi itu namanya hutang, Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Terima Oke. kasih Pak Pendeta. Nah, sudah beta share itu tadi ke grup. Siap, siap. Terima kasih. Nanti saya dengar. Ya. Oke, nanti saudara yang mau bertanya lagi boleh nyalakan kamera, nyalakan mic, sebut nama, langsung tanya Mas bertanya kepada Pak Aruna. Silakan. Kayaknya sudah mengerti semua, Pak. Oke, kalau gitu, saudara-saudara kita sudahi Zoom kelas meeting kita malam ini, tapi ada beberapa pengumuman, sudah silakan ditampilkan beberapa pengumuman. Pokoknya pertama, saudara, besok akan ada Soul Worship Night, saudara, bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan Yesus dulu yang pertama, lalu saya ada di situ juga. Tanggal 10 besok jam 6 sore di Apple Tower lantai 27. Berikutnya, ini kok jadi ada pertanyaan tambahan nih di ini. Pertanyaannya kok kayak seperti kelas bebas hutang. Kalau yang minjam uang itu sudah meninggal, keluarganya yang bayar, udah gitu aja. Baik, saudara yang ada lalu ada retreat, saudara. Eh, retreat, saudara. Yang pertama retreat nanti tanggal 8, tanggal 27 sampai tanggal 28 September. Ayo bergabung, ayo segera daftar, saudara. Saya sudah melihat apa yang sudah mulai apa yang Tuhan mau untuk retreat nanti tanggal 6 sampai tanggal 28 September nanti, saudara. Yuk, mari bergabung, saudara, di retreat tanggal 26, 27, 28. Ingat, 26 September adalah ulang tahun Soul Ministry yang kedua, tahun kedua, saudara. Ada kamar yang isi dua, saudara, ke satu orang per kepala 1,2, berarti kalau kamar dua berarti 2,4. Saudara. Ini buat suami istri. Ya. Kalau yang suami laki perempuan nggak boleh. Ya. Haram. Ya. Lalu kamar isi 3, 1,1 di 3,3. Sudah dengan makan dan semuanya, saudara ya. Lalu isi 6, 800.000, ya, per kepala 800.000-nya.